Subtopik ketiga hari ini adalah mengenai sejarah uang dalam masa Islam. Ini kita ambil dari eh, ya tulisannya itu Zahra Neshat dari Jurnal Review Islamic Economics. Oke, Anda bisa lihat di situ eh, peta Arab dan sekitarnya ya. Ini peta dunia di masa Islam saat itu, terutama pas masa Rasulullah dan yang apa khalifah-khalifah awal setelahnya, sebelum petanya nanti akan banyak berubah karena ada penaklukan Islam ke daerah-daerah lain. Tapi di masa Rasulullah ini yang petanya. Jadi saat itu dunia itu ada dua kerajaan besar di saat itu. Yang dekat Arab itu adalah, jadi Arab itu, Jazirah Arab itu dibatasi oleh dua kerajaan besar. Yang pertama adalah di sisi barat itu adalah Roma Timur, namanya Roma Timur, tapi dia kalau dilihat dari Arab posisinya terhadap Arab itu di sebelah baratnya. Tapi kenapa dia disebut Roma Timur? Karena ini dia adalah kerajaan Kristen yang berada di sebelah timur. Kalau Roma Barat itu kan eh, yang pusatnya di Vatikan. Nah, ini Roma Timur ini kalau nggak salah beda aliran Kristen dengan yang di Roma Barat. Yang Roma Timur ini adalah Kristennya Kristen Ortodoks. Nah, Kristen Ortodoks ini udah relatif sedikit ya penganutnya. Ya karena salah satunya karena dia banyak wilayahnya yang nantinya dikuasai oleh Islam, akhirnya digantikan oleh Islam, atau kemudian nanti ketika ditaklukkan kembali oleh Eropa itu ya lebih banyak condongnya ke yang Roma Vatikan itu yang Katolik ya. Itu nanti sebelum beda lagi nanti ketika berkembang Protestan. Ya akhirnya Kristen Ortodoks nanti tinggal sedikit kalau sekarang. Tapi dulu ini cukup besar kekuasaannya yang berpusat di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang adalah Istanbul. Yang jadi Istanbul di Turki itu dulunya adalah Konstantinopel, itu adalah pusat kerajaan eh, Kristen Ortodok. Nanti ketika ditaklukkan oleh eh, Muhammad Al-Fatih itu di Bani apa di khilafah zaman Turki Utsmani ya. Karena khilafah Turki Utsmani itu karena memang bangsa yang berkuasa adalah bangsa Turki. Dan makanya kemudian itu mereka menaklukkan Konstantinopel, kemudian namanya dirubah menjadi Istanbul. Sampai sekarang namanya di Turki itu kota Istanbul. Yaitu di sisi timur tuh kerajaan Bizantium. Nah, sementara kemudian di sisi timurnya, sisi timur Jazirah Arab itu adalah kerajaan Persia, atau disebut ini Sasanid. Mungkin Sasanid ini adalah nama dinasti, nama keluarga yang menjadi penguasa di situ. Persia itu adalah bangsanya, nama bangsa itu yang mendiami Iran dan Irak. Sampai sekarang mayoritas adalah bangsa Persia. Bangsa Persia ini saya ini sebenarnya mereka kan masih ya sebenarnya agak beda dengan Arab, tapi saya tidak tahu persis silsilahnya itu gimana. Kalau Arab itu kan Bani Ismail ya.
anak keturunannya Nabi Ismail. Kalau Yahudi anak keturunannya uh, ya Israel kan, makanya Bani Israel itu anak keturunannya Ishak, Nabi Ishak. Nah, kalau Persia ini saya nggak tahu ya, apa turunannya gimana, tapi ya saya yang menyebut mereka itu termasuk bangsa Arya. Kalau kita ingat, kalau dulu nggak tahu pelajaran sejarah saya, nggak tahu pelajaran sejarah generasi sekarang gimana, katanya kalau Jerman itu dulu fasismenya itu menganggap mereka adalah bangsa yang unggul itu karena mereka adalah bangsa Arya, katanya. Berarti satu bangsa dengan Persia ini saya kurang tahu persisnya ini. Ya, tapi itu konstelasinya ya. Ada dua kerajaan besar yang mengapit Jazirah Arab ini. Nah, apa hubungannya dengan uang? Itu karena di dua kerajaan itu menggunakan mata uang yang berbeda, tapi kemudian Arab itu sebagai relatif tidak bertuan ya, tanah yang tidak artinya tidak dikuasai oleh dua kerajaan besar ini, itu mereka mengadopsi dua-duanya. Jadi mata uang dari Persia dipakai, yang itu adalah mata uang dirham. Jadi yang mata uang yang berbahan perak itu adalah mata uang yang dipakai di kerajaan Persia. Kemudian dinar itu adalah mata uang yang berbahan emas, itu adalah mata uang yang digunakan di kerajaan Bizantium. Nah, kenapa itu dua-duanya dipakai ya? Karena ada dua mereka Arab ini berada di antara dua itu dan mereka relatif bebas, tidak dikuasai satupun, sehingga mereka tidak wajib untuk menggunakan salah satunya. Nah, karena mereka berdagang dengan keduanya, kedua region ini, ya mereka kalau berdagang dengan Persia mereka pakai dirham, pakai uang perak, mereka berdagang dengan Bizantin mereka pakai uang emas dinar. Nah, itu dipakai keduanya. Nah, tapi kemudian itu walaupun awalnya sekedar memakai apa yang ada dan dipakai oleh negara tetangga mereka, itu nantinya di masa kekhilafahan itu setelah Rasulullah itu nanti mulai ada upaya pencetakan uang uh, dinar dan dirham yang resmi milik kerajaan kekhalifahan Islam itu sendiri. Kalau sebelumnya dari zaman Rasulullah sampai sebelum itu, sebelum ada pencetakan yang mata uang khilafah itu sekedar pakai apa yang ada yang dipakai di Persia dan di Bizantium itu. Mungkin mereka dapatkan dari perdagangan, mereka menjual sesuatu ke kerajaan-kerajaan itu dan mereka dapat mata uang itu sepulangnya dan akhirnya dipakai di antara mereka sendiri di Arab. Oke, ini sebenarnya hampir sama ya terkait dengan sejarahnya. Kenapa uang yang dipakai itu kenapa emas dan perak karena dia diterima dan tidak dan relatif awet, tidak berkarat. Nah, dan uang itu ciri dari uang komoditas itu ya nilainya ya sebesar nilai kandungannya gitu. Jadi dinar itu di masa itu nah, ini. Nah, jadi di masa awal Islam itu dinar Bizantium itu beratnya adalah hampir sekitar 5 gram itu yang disebut dengan satu mithqol kalau nggak salah ini. Nah, seberapa banyak nilai dari uang itu ya karena tergantung dari beratnya ya. Beratnya 5 gram ya kira-kira eh, emas seberat itu sebandingnya dengan apa dengan benda apa ya, benda itu ketika mau dijual misal jual unta, jual
kambing, domba itu, eee, kira-kira setara nggak dengan beratnya segitu ya, dengan berat yang sekitar 5 gram itu. Nah itu nanti kalau di zamannya Khalifah Islam itu mereka sebenarnya tidak terlalu mengubah gitu, apa, eee, berat emas yang dikandung di satu dinarnya di zaman khilafah itu masih relatif sama dengan, eee, dinar emas di kerajaan Bizantium. Tapi ada yang arkeolog yang menemukan dinar yang cetakannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, itu ketika diukur itu kandungannya adalah 4,25 gram dan itu emas yang sekitar kandungannya 88%. Jadi apa, tingkat kemurniannya itu 88%. Dengan berat 4,25 gram. Nah, itu kan nggak terlalu jauh beda dengan yang 5 gram yang dinar Bizantium. Itu aja kan, about ya, mungkin kurang tahu juga apakah memang belum ditemukan yang ini untuk diperbandingkan yang dinar Bizantium itu perbandingan beratnya berapa. Nah, catatannya adalah perbedaan berat ini bisa signifikan, cuma kadang-kadang itu, eee, tidak nampak gitu. Karena kan sulit untuk kalau harus menimbang. Pertama kalaupun ditimbang uangnya sama, belum tentu kandungan emasnya sama kan, dan mungkin secara fisik, secara penampakan mata itu tidak kelihatan misal katakanlah yang kandungannya cuma 75% dengan yang kandungannya 85%, selisih 10% kandungan kemurnian emas itu bisa jadi nggak nampak gitu. Jadi ini yang membuat kesulitan, dalam penggunaan uang komoditas ya. Nah, dan itu, eee, ya bisa jadi apa, sarana kecurangan itu. Baik itu bisa jadi oleh individu gitu, atau bisa jadi oleh pemerintah. Oleh pemerintah itu gimana? Jadi sebenarnya, ada inisiatif dari pemerintah negara-negara saat itu untuk mencetak, eee, koin resmi, itu sebenarnya dalam rangka memfasilitasi pertukaran karena kalau tidak ada cetakan resmi pemerintah itu orang bisa saja melakukan kecurangan seperti itu, membayar dengan ini katanya emas, apa, tapi ternyata kemurniannya itu berbeda dengan yang dia omongkan ya, itu kan ada faktor trust kayak gitu. Percaya nggak dia ini beneran kandungannya 90% apa jangan-jangan cuma 80% gitu. Nah itu, eee, agak sulit kan menentukannya, memastikannya. Nah kemudian dalam rangka untuk menghindari kecurangan seperti ini, pemerintah kemudian fasilitasi menggunakan, cetakan resmi. Kalau cetakan resmi berarti itu sudah pasti standarnya kandungannya segini gitu, itu sudah ditetapkan dan mungkin, eee, pengrajin emas yang melakukan pencetakan itu juga ditunjuk gitu atau ya mungkin disebutkan, oh yang bisa melakukan pencetakan dengan, standar resmi pemerintah adalah pengrajin si ini gitu adalah di masing-masing daerah mungkin ada atau itu dilakukan terpusat oleh pemerintah, pengelolaannya bisa, eee, ber bisa dibuat gimana pun gitu ya. Mungkin beda-beda juga antar negara. Tapi intinya itu fungsinya adalah untuk melakukan standarisasi. Nah, tapi kemudian mungkin standarisasi itu sukses untuk menghapus kecurangan di antara masyarakat. Tapi bisa jadi kecurangan itu sendiri justru dilakukan oleh pemerintah. Gimana caranya? Ya sebenarnya hampir sama dengan kecurangan individu, pemerintah juga bisa curang untuk kemudian suatu saat merubah gitu, menurunkan kadar emas yang dikandung oleh uangnya. Tujuannya apa? Ya mereka akan ambil sebagiannya, jadi mereka bisa membeli dengan barang yang sama dengan, eee, jumlah emas yang lebih sedikit kan, karena mereka masih sama apa, beli, domba masih sama-sama pemerintah masih beli dari masyarakat 1 dinar atau mereka nggak beli tapi mereka membayar, prajuritnya masih
katakanlah 10 dinar gitu. Tapi emas yang mereka pakai untuk bikin 10 dinar itu lebih sedikit daripada, sebelumnya gitu. Lah, itu istilahnya itu kalau di bahasa Inggris itu currency debasement gitu. Jadi ya kayak gitu. Kemudian, sebenarnya nilai uangnya turun. Awalnya itu biasanya awalnya sukses gitu. Makanya kemudian di sejarah itu ada berapa masa pemerintahan di negara manapun tuh ada yang melakukan kecurangan-curangan seperti ini. Tapi itu nanti ya hanya berlangsung dalam periode tertentu, suatu saat akan masyarakat akan sadar, mungkin ketahuan, mungkin ada yang ngetes atau apa, terus mereka akhirnya menemukan, oh ternyata ini kandungannya lebih rendah, terus sejak saat itu ya kemudian ada inflasi, kemudian harganya naik. Ya kalau gitu saya nggak mau dibayar 1 dinar, saya minta karena kandungannya lebih rendah, ya sekarang harganya jadi 1,2 dinar gitu katakanlah. Nah, ini lika-liku, apa, sisi ini ya dari mata uang komoditas itu tidak sederhana juga gitu. Nah, itu nanti kalau ada perdebatan terus yang nanti akan, apa, ada yang merasa bahwa, eee, seharusnya kita kembali ke masa apa, ke sistem uang yang pakai, apa, emas gitu atau emas dan perak. Karena kertas itu uang kertas itu cenderung akan suatu saat akan apa ya, akan inflasi dan bisa jadi akan hancur seperti yang terjadi di Zimbabwe itu yang apa, inflasinya gila-gilaan sampai, eee, uangnya hampir kayak tidak berharga jutaan atau miliaran itu cuma sebanding dengan berapa kalau rupiah gitu. Nah, eee, ya memang itu kalau serampangan ngelola uangnya pemerintahnya ya bisa terjadi seperti itu, eee, yang apa, inflasi uangnya menjadi tidak ada harganya, karena memang uang kertas itu memang asalnya kertas nggak ada harganya, gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian itu bahwa kembali apa, menerapkan uang emas itu bukan berarti kemudian aman dari, eee, ketidakbertanggungjawaban atau kemudian apa sih namanya, penyalahgunaan oleh pemerintah itu bisa saja juga terjadi di dalam sistem uang komoditas ya. Ya dengan cara tadi menurunkan kandungan. Mungkin akan nggak ketahuan apalagi sekarang mungkin emas itu aja perhiasan bisa diimitasi ya, mungkin bisa saja nanti pemerintah menerbitkan katanya uang emas kandungan berapa, tapi ternyata sebenarnya imitasi gitu kan. Ah, itu baru dari pemerintah, belum orang yang sekarang uang kertas ada pemalsuan, padahal sudah uang kertasnya udah dibikin sulit dipalsu dengan segala macam ciri-ciri fisik yang sulit ditiru gitu. Nah, kalau logam gitu mungkin akan lebih mudah gitu bagi sebagian orang untuk melakukan, eee, pemalsuan gitu ya dalam bentuk yang nampak secara fisik itu kalau itu apa, jadi lebih mudah melakukan peniruan bisa jadi gitu, daripada uang kertas yang ada bisa pakai tanda air, bisa pakai lampu ultraviolet itu cara-cara untuk mengecek uang itu bisa macam-macam. Kalau fisik mungkin malah sulit untuk membuat ciri-ciri agar susah ditiru itu. Mungkin gampang tinggal bikin cetakan yang sama, udah kelihatan sama ya, itu perlu. Jadi nggak sederhana juga ya untuk kembali ke masa uang komoditas. Ya harus dipikirkan lebih dalam gitu ya. Kalau kemudian pakainya ya udah emasnya tetap ada, tapi disimpan, tapi kemudian orang transaksinya mungkin tetap pakai saldo yang tersimpan di elektronik. Ya itu kembali lagi ke nanti, eee, nanti ya ini belum membahas tentang penciptaan uang ya, tapi intinya nanti ya bisa saja kemudian bank atau pemerintah itu ya kembali lagi sama seperti menurunkan kadar kandungan emas, bisa jadi pemerintah menerbitkan mata uang dalam jumlah banyak, katakanlah 100 triliun, tapi sebenarnya
emas yang disimpan oleh pemerintah itu tidak sebesar 100 triliun, tapi mungkin cuma 10 triliun, mungkin lebih rendah dari itu. Kita tidak bisa menuntut, mengklaim, "Beneran nggak ada 100 triliun itu?" Atau itu cuma klaim saja. Ya mudah aja bikin cerita, "Oh ini kami habis apa, ngangkut emas dari Freeport, nilainya emang 100 triliun sehingga kita terbitkan, uang kertas baru 100 triliun dengan nominal apa, 75 ribuan." Itu apa, jadi maksudnya nanti bentuknya mungkin akan seperti itu, seperti penerbitan uang uang 75 ribu itu, tapi dianggapnya, eee, apa, seandainya itu terjadi dalam masa ketika sistem yang diterapkan adalah sistem standar emas gitu. Tapi menerbitkan uang untuk yang mestinya ada simpanan emas yang sama nilainya eee, apa, ya disimpan oleh pemerintah gitu, tapi kenyataannya bisa jadi ya itu cuma sekedar klaim saja gitu. Sementara kalau mau fisik uang emas yang dipakai masyarakat ya berarti masih ada masalah apa, pemalsuan apa mungkin juga lebih mudah ya kayak gitulah. Oke, kembali ke sejarahnya ya, ini tadi sedikit menyinggung soal, eee, apa tadi, kesulitan-kesulitan dalam penggunaan apa, uang emas gitu, uang uang logam lah, uang komoditas secara umum. Oke, ini kalau Persia itu, menggunakan menggunakan dirham, lalu ini juga nanti juga akan Islam juga akan apa, kekhalifahan Islam juga akan menerbitkan dirham versi pemerintahan Islam itu sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, tapi katanya pada saat itu ya ini yang dituliskan di jurnal ini yang jadi referensi kita ini, itu di zaman Khalifah Ali ini walaupun sudah mulai mencetak tapi masih sedikit sehingga jumlahnya yang dicetak oleh Khalifah Ali itu jauh lebih sedikit daripada dirham Persia yang sudah banyak beredar gitu. Sehingga akhirnya tidak terlalu nampak dan belum bisa menggantikan dirham Persia ya. Nah nanti, eee, percetakan itu baru meluas gitu dan akhirnya dipakai secara meluas ya nanti di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini. Sama seperti dinar juga, jadi dinar dan dirham pada saat itu sepertinya memang dicetak oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu, menggantikan yang ini. Dan mungkin memang pada saat itu juga sudah mulai menurun juga apa, terutama yang Persia kan sejak masa Khalifah Umar saja sudah ditaklukkan kan, makanya makin lama akhirnya pengaruh mereka makin kecil, mata uangnya juga akhirnya digantikan oleh mata uang yang cetakan dari Khalifah Islam sendiri. Nah, ini malah ada pencetakan dirham oleh Khalifah Umar juga. Menurut. Nah, kalau ya, yang menarik itu nanti fakta ada di slide ini nggak kalau di jurnalnya ada. Tentang perbandingan nilai antara dinar dan dirham. Di masa Rasulullah itu 1 dinar itu 10 dirham apa eh, nilai tukarnya ya, kursnya antara dinar dan dirham. Tapi itu nanti makin lama itu rasionya akan semakin besar itu. Jadi nilai dirham terhadap dinar itu semakin turun. Sampai pada saat penulisan jurnal ini, itu rasionya sekarang ya kan penulisan jurnal ini dari tahun 2003 atau 2004 tadi itu
eee, sudah rasio antara emas dan perak itu mungkin dengan nggak tahu itu ukuran dinar dirham atau ukuran berat yang sama, pokoknya rasionya mesti di antara dinar dan dirham sudah sudah jauh dari 10 sampai bahkan 150-an ya. Jadi entah mungkin emasnya naik, mungkin peraknya yang turun atau keduanya terjadi, akhirnya rasionya menjadi sekarang 150-an itu. Jadi kalau ini juga akan jadi argumen yang ini kalau misal ada yang mengatakan, "Oh kembali ke sistem apa, mata uang komoditas gitu, dinar, dirham karena nilainya stabil." Nah kalau stabil mestinya rasionya itu bertahan 1/10 itu dinar dirham. Tapi kenyataannya enggak, sekarang jadi 1/150 itu. Ini bisa jadi dinarnya yang terlalu apa, kalau nilai dinarnya naik itu kan artinya harga itu deflasi. Kalau nilai uangnya turun, nilai dirham yang turun berarti inflasi. Jadi ini entah karena inflasi dirhamnya atau karena deflasi dinarnya ini kan. Tapi artinya berarti tidak stabil juga kalau kayak gitu karena kenyataannya perubahannya dari 10 ke 154 itu berarti ada 15 kali kan, 15 kenaikan nilai dinar terhadap dirham itu sampai 15 kali atau 1.500% itu. Ya, ya kan 100 kali 15 ya 1.500%. Jadi ada inflasi dinar sebesar 1.500% dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Tapi yang nggak stabil-stabil amat lah. Nah, itu bisa jadi pertimbangan, jadi argumen. Belum tentu stabil juga. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan uang kertas, ya bisa jadi perubahan ya inflasi yang terjadi pada dirham ya, maksudnya karena dirhamnya menurun ya. Penurunan nilai dirham itu mungkin masih lebih mending mungkin dibanding kalau uang kertas. Karena kalau eh, apa ya, kalau rupiah saja itu kalau eh, pakai katakanlah harga apa yang dulu itu kalau yang saya ingat pas kecil itu somai itu satu piring itu Rp50. Sekarang ya mungkin 5.000 gitu ya paling murah-murah itu mungkin 5.000. Jadi berapa itu udah 50 ke 5.000 100 kali gitu kan apa berarti inflasinya itu udah 100 kali 100 10.000% itu dalam waktu yang cuma nggak nyampe 30 tahun. Ya sekitar lah sekitar itu 30 tahun. Sementara inflasi 1.500% atau 15 kali lipat tadi itu terjadi dalam kurun waktu hampir 1.500 tahun ya. Apa, abad apa abad 14 Hijriah sekarang kan abad 15 Hijriah. Itu berarti kan ya itu udah hampir 1.500 tahun penurunan apa inflasinya cuma 1.500%, eh, apa atau 15 kali lipat. Kalau uang rupiah itu sudah 10.000%, udah 100 kali lipat apa kenaikan harga some tadi itu. Jadi masih lebih mending juga apa dirhamnya itu. Nah, bisa juga pakai argumen itu. Jadi ya dikatakan stabil sepanjang masa ya enggak, tapi relatif lebih stabil dibanding yang uang kertas, uang rupiah lah paling enggak. Karena uang kertas juga macam-macam gitu, apa tergantung dari pengelolaan oleh pemerintah ya ada yang inflasinya relatif rendah sepanjang masa. Ada yang inflasinya relatif hampir nol itu ya sekarang ada negara-negara yang mampu seperti itu. Nah, ya karena biasanya inflasi itu kalau terlalu rendah inflasi itu atau deflasi itu biasanya justru malah kalau sekarang ya gitu kalau inflasi nol atau bahkan deflasi itu biasanya merupakan pertanda bahwa ekonomi lemah. Ya itu yang terjadi di Indonesia sekarang inflasinya sangat kecil bahkan lupa kemarin
berapa 1 tahun kemarin. Itu sangat kecil, kalau di itu malah kayak Jepang, di negara maju yang terkena krisis itu bisa jadi malah deflasi, itu malah karena pertumbuhan karena lagi resesi, lagi ada krisis ekonomi sehingga selain inflasi yang rendah, pertumbuhan juga rendah. Nah, artinya belum tentu ideal juga dan malah yang dicari negara-negara itu yang sedang mengalami krisis itu mereka malah inginnya bisa inflasi. Jadi bisa inflasi harapannya nanti juga bisa tumbuh. Jadi inflasi bukan sesuatu yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang diinginkan juga. Tapi ya tentu saja bukan inflasi tinggi, inflasi yang relatif rendah atau sedangan gitu. Tapi jangan sampai inflasi tinggi. Tapi kalau terlalu rendah hingga karena resesi, kalau rendah nggak resesi, tapi rendah tapi pertumbuhannya juga bagus ya itu yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang seringnya itu deflasi atau inflasi yang sangat rendah hampir nol itu terjadi ketika ada resesi.